Gerakan dakwah berbasis purifikasi merupakan salah satu arus dakwah yang berkembang di Indonesia. Gerakan ini memiliki ciri khas dengan fokusnya pada pemurnian ajaran Islam dari bid'ah dan khurafat, serta penegakan syariat Islam secara kafah. Video ini bertujuan untuk meninjau secara kritis gerakan dakwah berbasis purifikasi dengan membahas sejarah kemunculannya, pemikiran-pemikiran kunci, metode dakwah, serta kontribusi dan kritik terhadap gerakan tersebut. Sejarah kemunculan gerakan dakwah berbasis purifikasi muncul di Indonesia pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap berbagai praktik keagamaan yang dianggap bid'ah dan khurafat. Gerakan ini dipelopori oleh beberapa tokoh ulama, contohnya seperti Syekh Ahmad Dahlan dan juga Syekh Ahmad Hasan. Pemikiran-pemikiran kunci. Pemikiran-pemikiran kunci dalam gerakan dakwah berbasis purifikasi antara lain penekanan pada pemurnian ajaran Islam dari bid'ah dan khurafat. Gerakan ini mengedepankan kembali ajaran Islam yang murni, sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian ada penegakan syariat Islam secara kafah. Gerakan ini menyerukan penerapan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, baik individu maupun masyarakat. Kemudian ada penolakan terhadap tradisi dan juga budaya yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Gerakan ini mendorong umat Islam untuk meninggalkan tradisi dan budaya yang dianggap bid'ah dan juga khurafat. Metode dakwah. Gerakan dakwah berbasis purifikasi menggunakan berbagai metode dakwah, antara lain pengajian dan juga ceramah. Metode ini digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Kemudian ada juga pendidikan Islam. Gerakan ini mendirikan sekolah-sekolah dan juga lembaga pendidikan Islam untuk mencetak generasi muslim yang berpemahaman agama yang kuat. Kemudian ada media massa. Gerakan ini memanfaatkan media massa untuk menyebarkan dakwah Islam kepada masyarakat luas. Kontribusi dan juga kritik. Gerakan dakwah berbasis purifikasi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kontribusi tersebut antara lain meningkatkan kesadaran umat Islam tentang pentingnya syariat Islam. Gerakan ini telah mendorong umat Islam untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada memurnikan ajaran Islam dari bid'ah dan juga khurafat. Gerakan ini telah membantu meluruskan pemahaman umat Islam tentang ajaran Islam yang benar. Kemudian ada memperkuat identitas umat Islam. Gerakan ini telah membantu memperkuat identitas umat Islam di Indonesia. Namun, gerakan dakwah berbasis purifikasi juga tidak luput dari kritik. Kritik tersebut antara lain dianggap terlalu kaku dan juga sempit dalam memahami ajaran Islam. Gerakan ini dikritik karena dianggap terlalu kaku dan juga sempit dalam memahami ajaran Islam sehingga tidak mampu mengakomodasi berbagai tradisi dan juga budaya lokal. Kemudian memicu polarisasi di kalangan umat Islam. Gerakan ini dikritik karena telah memicu polarisasi di kalangan umat Islam dengan membeda-bedakan antara muslim yang dianggap murni dan juga tidak murni. Kemudian berpotensi memicu radikalisme. Gerakan ini dikritik karena berpotensi memicu radikalisme dengan narasi yang kaku dan tanpa toleransi terhadap perbedaan. Kesimpulan, gerakan dakwah berbasis purifikasi merupakan salah satu arus dakwah yang cukup berpengaruh di Indonesia. Gerakan ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan Islam di Indonesia, namun juga tidak luput dari kritik. Penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap gerakan ini, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan juga sudut pandang. Hal ini diharapkan dapat membantu kita dalam memahami gerakan dakwah ini secara lebih komprehensif dan juga kritis.